Malam ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengumumkan kebijakan minyak goreng satu harga. Terhitung sejak tanggal 27 Januari tahun 2022, harga pasaran tandan buah segar atau TBS kelapa sawit dalam negeri terganggu akibat kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO minyak goreng. Kebijakan itu diputuskan berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan minyak goreng satu harga di dalam negeri yang diumumkan Kementerian Perdagangan pada Kamis tanggal 27 Januari tahun 2022. Dari kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO ini, bahwa eksportir bahan baku minyak sawit diharuskan wajib memasok 20% dari total volume ekspor untuk digunakan di dalam negeri, guna pemenuhan kebutuhan bahan baku minyak goreng. Sementara sejalan dengan itu juga, pemerintah mematok Domestic Price Obligation atau DPO yang rendah untuk bahan baku minyak goreng di dalam negeri, yaitu dengan nilai sebesar Rp9.300 per kilogram untuk CPO dan Rp10.300 per kilogram untuk olein, atau setara $655 per ton. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tren harga CPO global yang terus meningkat di mana saat ini mencapai lebih dari $1.300 per ton. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo, Gulat Manurung mengatakan kebijakan yang diambil itu tak disertakan dengan perkiraan risiko. Ia mengklaim telah mewanti-wanti dan memperingatkan sejak dini kebijakan yang akan diambil Kemendak terkait risiko dari Domestic Market Obligation atau DPO dan Domestic Price Obligation atau DPO tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pilihan Kemendak ini sesungguhnya tidak jelek, namun antisipasi risikonya tidak siap, yang kemudian diperparah perusahaan peserta tender tidak memikirkan para petani, ditambah PKS-PKS membanting harga TBS di tingkat petani. Gulat Manurung menafsirkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini terlalu terburu-buru. Ia menilai kebijakan sebelumnya yang tertuang dalam Permendak Nomor 03 Tahun 2022 harusnya perlu dipertahankan lebih dulu. Hingga risiko anjloknya TBS bisa dipetakan lebih jauh, yang artinya ada solusi yang memihak pada harga TBS di tingkat petani. Menurut data yang dimiliki Gulat Manurung, sudah terindikasi bahwa para spekulan bermain dengan menawar harga Rp11.000 per kilogram harga CPO, bahkan ada yang sampai menawar dengan harga Rp8.000 per kilogram, di mana penawaran-penawaran yang terjadi itu turun sekitar Rp4.000 sampai Rp7.000, sementara di saat yang bersamaan harga CPO internasional Malaysia dan Rotterdam malah sedang pada posisi naik, dan para peserta tender pun sudah tahu akan posisi harga CPO dunia yang sedang tren naik. Demikian penyampaian Gulat Manurung, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo, pada Sabtu tanggal 27 Januari tahun 2022. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad, mengatakan, kebijakan tersebut berpotensi menekan harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat petani. Tauhid Ahmad mengatakan, konsekuensi yang akan terjadi dari kebijakan itu adalah harga TBS tertekan baik bagi petani maupun perusahaan perkebunan sawit, yang akan berdampak petani bisa tidak panen karena harga pupuk juga tidak turun. Tauhid menambahkan, konsekuensi lain yakni petani maupun perusahaan pekebun pun akan mencari cara untuk memprioritaskan ekspor, karena harga internasional memang sedang tinggi meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO bagi seluruh eksportir minyak sawit. Demikian menurut Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF.